Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bertemu untuk bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum melanjutkan, saya ingin menyapa dan berterima kasih kepada pemirsa yang selalu setia mengikuti channel kami. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Dan jika saudara-saudara merasa terberkati, silakan untuk di-like, di-share kepada orang-orang yang terkasih, agar menjadi berkat juga bagi mereka. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan jika berkenan, silakan untuk di-subscribe dan diklik tanda loncengnya untuk berlangganan secara gratis, sehingga pemirsa mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu ketika kami mengupload video-video terbaru. Saudara-saudaraku, mari kita bertenang sejenak untuk mengikuti renungan saat ini, yang diawali dengan membuka Alkitab kita dalam 1 Timotius 2 ayat 8-14. Di sana dikatakan, "Karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa." Saudara-saudaraku, ada 3 poin penting yang diangkat Rasul Paulus untuk kita pelajari dari ayat yang sudah kita dengarkan tadi, sehubungan dengan sikap yang harus dimiliki sebagai anggota jemaat dalam hal beribadah kepada Allah. Saat itu jemaat dikacaukan oleh ajaran-ajaran lain, yang buahnya adalah silat kata, curiga, pertengkaran, dan lain-lain. Tak hanya itu, berbagai ajaran lain itu menuntut penerapan yang tak sejalan dengan pemberitaan Injil. Misalnya larangan untuk kawin, larangan untuk makan makanan yang baik, dan lain-lain. Dan efek lain dari ajaran-ajaran tersebut adalah kekacauan yang timbul di dalam ibadah. Kaum laki-laki beribadah tanpa merasa risih bila beberapa saat sebelumnya mereka saling berselisih. Kaum wanita mendapatkan sorotan lebih tajam. Mereka memamerkan perhiasan mereka pada saat beribadah. Dan parahnya, sebagian dari mereka bahkan berupaya merebut posisi pengajaran dari para pengajar jemaat dan menyebarluaskan ajaran yang tidak sehat. Untuk itu, poin yang pertama, Rasul Paulus menasihati bagi para pria untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dan semua masalah pertikaian haruslah didoakan dengan tulus, bukan dengan kepura-puraan, karena itu bisa menimbulkan batu sandungan dan mencemarkan doa mereka. Pertanyaannya, mengapa harus kaum laki-laki? Karena kaum laki-laki adalah imam di dalam rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab untuk keluarganya dan dalam kehidupan kerohanian berjemaat. Yang kedua, Rasul Paulus menasihatkan kepada wanita-wanita haruslah berpenampilan sopan dan sederhana, karena kesederhanaan dalam berpenampilan dapat menjadi teladan dan kesaksian bagi orang-orang di sekitar mereka yang belum percaya. Karena perhiasan menggambarkan atau biasa menjadi ciri khas para pelacur pada waktu itu. Dan yang ketiga, Rasul Paulus juga menasihatkan dengan tegas bagi para perempuan berdiam diri untuk mengajar, gantinya harus patuh dan menerima ajaran. Itu bukan karena Rasul Paulus sedang membeda-bedakan gender, tetapi karena mereka belum mendapatkan pengajaran yang cukup dalam bidang keilmuan, termasuk pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga banyak pengajaran-pengajaran yang sesat berkembang dan memanfaatkan mereka. Oleh karena kekurang pahaman kaum perempuan untuk menyebarkan beritanya, akibatnya tidak sedikit perempuan yang tidak bertindak dan berbicara dengan benar. Mereka berbicara sesukanya
perempuannya tanpa menghargai dan tunduk kepada laki-laki. Mengingat apa yang telah terjadi, untuk itu Rasul Paulus menasihati para perempuan diwajibkan untuk belajar kembali dengan patuh dan berdiam diri di rumah. Namun hal itu bukanlah bersifat permanen, karena di kemudian hari setelah perempuan sudah lebih terpelajar, ada beberapa perempuan ikut memberitakan Injil dengan baik. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan pemurah, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu melalui nafas hidup sehingga kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, begitu juga karya ciptaan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu melalui bacaan firman yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 14 yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami di pagi ini. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkaulah Allah kami, pemilik kehidupan, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami pada waktu yang tepat, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani kami. Engkau juga Allah kami yang selalu setia menghibur dan menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami, duka cita kami, masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga kami. Bapa, tolong berikanlah kekuatan bagi kami agar kami tetap berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu, walaupun kehidupan kami harus mengalami bertubi-tubi goncangan, ketika kami harus kehilangan pekerjaan, usaha kami bangkrut, bahkan rumah kami rusak karena musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi. Bapa, begitu juga sakit dan penderitaan yang harus kami alami, wabah virus corona yang belum juga berakhir, sehingga kami tidak bebas melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan pertemuan-pertemuan ibadah, bertemu secara fisik. Bapa, Engkau Allah kami yang Maha Tahu, Engkau tahu yang kami rindukan. Kami mau serahkan semuanya atas kehendak-Mu saja, karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Bapa di surga, kami juga tak henti-hentinya berdoa bagi semua keluarga hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan, dari pemimpin-pemimpin di organisasi sampai kepada anggota-anggota jemaat. Tuhan, jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan menghancurkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Untuk itu Tuhan, perlengkapilah kami semua dengan akal budi, kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, serta kesehatan, semangat, dan sukacita surga di dalam pelayanan ini. Di antaranya keluarga Ibu Selvi Ramo. Bapa, saat ini berfirmanlah melalui bacaan renungan pagi yang hendak dibacakan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kita hari ini Jumat 26 Februari 2021 judulnya Kita Tidak Akan Mencuri. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Baik dosa-dosa umum maupun secara pribadi tercakup dalam larangan ini. Hukum yang ke-8 ini menghukum penculikan dan soal perbudakan, dan melarang peperangan untuk menguasai orang lain. Itu menghukum pencurian dan perampokan. Dituntutnya kejujuran dalam hal-hal yang paling kecil dalam segala urusan hidup. Hukum itu melarang ketamakan dalam perdagangan dan dituntutnya pembayaran utang atau upah yang adil. Menyatakan bahwa setiap usaha untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dari kelalaian, kelemahan atau kemalangan orang lain dicatat sebagai penipuan di dalam buku surga. Hukum yang ke-8 itu harus menjadi benteng jiwa dan memagari manusia di dalamnya, sehingga ia tidak akan mengadakan pelanggaran yang berbahaya. Yang cinta dirinya dan keinginannya untuk laba akan dibuat atas hak-hak sesamanya manusia. Dilarangnya segala macam ketidaktulusan, ketidakadilan atau penipuan. Biarpun itu umum, betapapun itu dimaafkan oleh dalih-dalih yang mungkin masuk akal.
Jangan mencuri, ditulis oleh jari Allah di atas loh batu. Namun betapa banyaknya pencurian terhadap kasih sayang dilakukan dan itu dimaafkan. Pertunangan yang dapat menyesatkan dipelihara, hubungan-hubungan rahasia diteruskan, hingga kasih sayang seorang yang tidak berpengalaman dan tidak mengetahui kemana pertunangannya akan bertumbuh, berada dalam satu tindakan yang ditarik menjauh dari orang tua dan diletakkan di atas seseorang yang sebenarnya tidak layak dicintai. Alkitab menyalahkan segala jenis ketidakjujuran. Meremehkan hati ialah suatu kejahatan yang bukan main besarnya di pandangan Allah yang suci. Sebagaimana kita berurusan dengan sesama manusia dalam cara yang tidak jujur atau mengadakan penyelewengan secara berani, demikian pula kita akan memperlakukan Allah. Orang-orang yang terus berbuat hal-hal yang tidak jujur akan terus melakukan kebiasaan mereka hingga mereka menipu jiwa mereka sendiri serta kehilangan surga dan hidup yang kekal. Selama langit dan bumi ada, prinsip suci dari hukum Allah itu akan tetap ada. Suatu sumber berkat memancarkan aliran-aliran untuk menyegarkan bumi. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur berterima kasih untuk nasihat-Mu melalui bacaan yang sudah kami baca bersama, yang mengingatkan kami bahwa mencuri itu bukan hanya yang selama ini kami ketahui, yaitu ketamakan dalam perdagangan yang mencari keuntungan dengan tidak jujur, memperlakukan orang lain dengan tidak adil dan menipu, melainkan ada juga hal yang penting yang sering terabaikan dalam pikiran kami, yaitu ketika kami meremehkan hati dengan cara tidak jujur dan bahkan mengadakan suatu penyelewengan secara berani terhadap sesama kami. Itu sama saja kami memperlakukan hal tersebut bagimu. Tolong kami Bapa, urapi kami, berikanlah kemenangan kepada kami ketika godaan menghampiri kami. Tinggallah dan berkerajaanlah di dalam hati kami, pikiran dan perbuatan kami. Bapa di surga, saat ini kami sudah siap menghadapi hari ini dengan sukacita, karena kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami dan selalu akan memperhatikan dan melindungi kami. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.